إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alihil adhar ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa sekarang nih? Perbedaan antara jalan belajar dan jalan para sufi. Oh ya, baru berarti ya? Iya, satu. Lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara jalan belajar dan jalan para sufi. Hati memiliki dua pintu, satu pintu menuju alam nyata dan satu pintu menuju alam gaib. Kebenaran perkataan ini dapat diketahui dengan mengamati tidur. Ketika tidur, seseorang akan melihat keajaiban-keajaiban dan sesuatu yang gaib, serta hal-hal yang akan terjadi pada waktu mendatang. Sementara itu, dalam kondisi terjaga, pintu itu hanya terbuka bagi para nabi dan para wali, yaitu bagi orang yang memiliki hati yang telah bersih dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadap kepadanya secara total. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW. Para mufrid telah mendahului. Dikatakan, siapa mereka? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, orang-orang yang menyucikan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir telah menanggalkan dari mereka dosa-dosa mereka sehingga mereka mendatangi kiamat dengan ringan. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka, aku menghadapkan wajahku kepada mereka. Apakah seseorang tahu apabila aku menghadapkan wajahku kepadanya, apa yang akan aku berikan kepadanya? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesuatu yang pertama kali aku berikan kepada mereka adalah bahwa aku memasukkan cahayaku ke dalam hati mereka sehingga mereka memberitahukan tentangku sebagaimana aku memberitahukan tentang mereka. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad, Hakim, dan Haytsami. Pintu masuk bagi semua ini adalah pintu bagian dalam dari hati yang menuju ke alam gaib, yaitu alam ketuhanan. Seorang sufi berkata, jarak antara hati dan alam gaib sangat dekat. Kita akan menjelaskan perbedaan antara jalan belajar dan jalan tasawuf melalui suatu kisah berikut ini. Oke, cukup dulu sampai situ dulu. Nah, pertama, apa itu sufi ya? Sufi. Secara bahasa ada beberapa makna sufi. Yang pertama, sufi itu berasal dari kata sof, barisan. Artinya orang-orang yang berada di barisan paling depan ketika beribadah, ketika sholat. Orang-orang yang semangat ketika beribadah. Sof. Selalu ada di barisan paling depan. Nah, ini makna pertama. Sufi itu adalah orang yang berada di barisan terdepan dalam beribadah. Yang kedua, berasal dari kata suf, kain wol atau benang wol. Kenapa benang wol?
Karena orang-orang yang menggunakan, karena ada orang-orang spiritualis menggunakan baju berbahan benang wol untuk menunjukkan kehidupan sederhana. Jadi mereka menunjukkan kehidupan sederhana. Bajunya bahannya kain wol. Kalau nunjukin mewah sutra. Ya. Nah, jadi orang-orang yang menggunakan baju sederhana, ya, memilih untuk menggunakan baju sederhana dan menjalani kehidupan spiritual, mereka disebut sufi. Nah, ini makna yang kedua. Makna yang ketiga berasal dari kata sofin, artinya jernih. Sofin artinya jernih. Apa itu jernih? Orang yang menjalani perjalanan untuk menjernihkan hati. Menapaki jalan untuk menjernihkan hati. Melaksanakan kegiatan untuk penjernihan hati. Maka disebutnya sufi. Ya, menghilangkan sombong, menghilangkan riya, menghilangkan ujub, supaya lebih sabar, supaya lebih ikhlas, supaya lebih ridho, supaya tawakal, menjernihkan hati. Orang yang menghabiskan waktu, ya, mempelajari, menjalani, melatih diri untuk menjernihkan hati, mereka kemudian disebut sebagai sufi. Jadi ada 3 ya. Apakah saya ulang? 1. Sufi Berasal dari sof, apa itu? barisan. Berarti dia berada di Depan. barisan paling depan untuk beribadah. ibadah. Bagus. 2. Sofin. Artinya jernih. jernih. Ya. Maksudnya jernih. 2. Terus yang lain, satu lagi. Ini ada pulpen nih, ada pulpen nih. Biar bisa nyoret-nyoret nih, biar bisa nyoret-nyoret nih. Ibu mau ngulang? Udah dicatat nih. 1. Ya, soft, ya. Iya. 2. Benang wol, ya. Orang agamis yang pakai baju khusus untuk menunjukkan kesederhanaan. Sutra. 3. Sofin, jernih. Karena mereka selalu berusaha menjernihkan hati mereka. Mengisi dengan sifat terpuji, membuang sifat-sifat tercela, itu. Ya. Nah, itu disebut sufi. Jadi macam-macam ya, penyebutan sufi itu macam-macam. Oke, baik. Jadi mana yang benar di antara 3 itu? Semua. Iya, semuanya bisa benar. Mereka memang berada di barisan paling depan untuk ibadah. Mereka menunjukkan kesederhanaan, kebanyakan kayak begitu. Walaupun ada juga nanti yang bajunya mewah, ada juga nanti. Beda cerita tuh nanti. Kemudian mereka juga selalu menjernihkan atau membersihkan hati. 3-tiganya benar. Kemudian, dari mana asal usulnya istilah atau gelar-gelar sufi, gelar seseorang itu disebut sufi, atau komunitas atau kelompok itu disebut kelompok sufi? Itu dari mana? Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sebelum wafat ya, Rasulullah SAW itu kan manusia dengan segala akhlak yang terpuji. Ya, segala akhlak Rasul yang terpuji. Yang hampir mustahil
atau sangat-sangat sulit untuk ditiru oleh seseorang akhlaknya Rasul itu. Jadi nggak mungkin ada satu orang yang bisa mengcopy paste semua akhlak Rasul dalam satu diri dia, tuh nggak bisa. Jadi bagaimana? Akhlak Rasul itu tersebar ke banyak orang. Si ini mirip akhlak Rasul yang ini. Orang ini mirip akhlak Rasul yang ini. Yang ini mirip akhlak Nabi yang ini. Nah ini semua orang ini yang punya akhlak-akhlak terpuji ini digabungin. Nah itu jadilah akhlak Rasul SAW. Jadi nggak bisa ada satu orang tuh benar-benar plek ketiplek niru akhlak Rasul. Nggak bisa. Ini jelas ya? Nggak bisa, berat. Nggak bisa. Ya, mungkin ada orang yang niru Rasulnya tuh dimakannya. Makannya dia nggak mau apa? Nggak mau makan tuh banyak. Saya emang ngikutin sunnah pas makannya doang. Pas bikin rumah mah 3 tingkat. Nggak mau ngikut Rasul. Gitu ya. Ada yang ngikutin Rasul pas rumahnya. Saya mah rumahnya ngikutin Rasul aja. Kalau ngikut Nabi tuh rumahnya tuh 20 meter persegi atau 30 meter paling gede itu. 4 kali 5 ya sebenarnya itu 4 kali 5 atau 4 kali 6 ya. Berarti 25 meter. 5. Ya. Nah, ngikut Rasul SAW di rumahnya, gitu ya. Untuk urusan bentuk rumah. Tapi giliran sholat nggak bisa ngikut Rasul. Rakaat pertama Al-Baqarah nggak bisa. Ada orang yang ikut Rasul SAW di sholatnya. Kalau sholat tahajud lama dia. Rasul SAW itu sholat sampai kakinya bengkak. Kaki bengkak itu kan kalau nggak diabetes, ya Bu ya, asam urat, ya kan, bengkak. Tapi untuk orang yang sehat sampai kaki bengkak, kira-kira butuh berapa lama Bu sholatnya? Butuh berapa lama untuk orang sehat sholat sampai kaki bengkak? Berapa lama kira-kira? Kalau orang asam urat atau orang diabetes kakinya bengkak wajar. Tapi ini orang sehat, nggak pernah sakit, sholat sampai kakinya bengkak. Kira-kira butuh berapa lama sampai kakinya bengkak? Lalu ada orang ngikutin sholatnya Rasul lama, ngikutin sholatnya doang. Tapi giliran ngikutin sedekahnya Rasul nggak bisa, kan gitu kan? Jadi orang tuh ngikutinnya tuh parsial. Ini dapat akhlak Rasul yang ini dapat akhlak Rasul yang ini dapat akhlak. Nggak ada satu orang full tuh akhlak Rasul ada di dia semua tuh nggak ada. Hatta Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sampai Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu kata Nabi, kalau iman kalian digabungin, iman manusia pertama sampai hari kiamat, ya iman sahabat sampai hari kiamat digabungin, berapa miliar berarti? Iman sahabat semua digabungin sampai hari kiamat gak bakal bisa nyaingin imannya Abu Bakar. Itu Abu Bakar Siddiq. Tapi Abu Bakar Siddiq yang udah disebut Rasul begitu tetap gak bisa nyaingin akhlak Nabi. Apalagi kita gitu ya. Jadi sombong betul ada orang yang bilang paling ngikutin sunnah Nabi. Ini jelas ini ya. Sombong betul. Pakai logatnya Mandra. Sombong amat. Gitu ya. Ya.
Oh dia makan pakai 3 jari, hebat dia sunnah. Ya pas lempengan itu doang sunnahnya mah. Pas yang lain mah enggak. Pas ngambil martabak. Apalagi pengennya poligami, lempengan itu mah dia bilang sunnah. Gitu ya. Giliran yang lain mah enggak sunnah, dia mah enggak mau ngikutin. Bayar utang lebih besar daripada hutangnya, sunnah Nabi. Asal jangan disepakatin aja di awal. Kalau disepakatin jadi riba. Rasul ditagih utang, Rasul bayar lebih. Itu sunnah. Mana yang mau ngikutin sunnah itu? Siapa? Siapa yang mau? Nggak ada yang mau ngikutin, nggak ada. Kalau perlu kita mah nggak bayar kita mah. Ngilang. Ya kan? Gitu ya Bu ya? Galbah. Jadi kita itu dalam mempraktekkan sunnah itu parsial Bu. Parsial. Ngikutin selera kita aja, yang cocok-cocok aja sama kita. Ya. Oh saya mah kalau Senin Kemis puasa, lempengan itu dia ngikutin sunnahnya. Lempengan itu emang dia mah nggak doyan makan. Tapi Rasul suka ngasih makan orang, lempengan itu dia nggak mau. Kan gitu kan? Nah jadi parsial, orang itu parsial. Oke baik ya. Baik. Ada yang ngambil ilmunya Nabi. Ilmunya Nabi diambil. Ya. Yang khusus ngambil ilmunya Nabi, nah mereka nanti disebut ulama. Orang-orang yang memang fokus untuk belajar, mendalami satu ilmu. Nah ini maksudnya golongannya ulama. Gitu ya. Ada yang ngikuti akhlak Nabi. Tapi untuk ilmu dia terbatas. Baik, Rasul SAW wafat, meninggal ya. Rasul meninggal ya. 4 khalifah selesai. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh. Ya. Nanti cucunya Nabi, anaknya Ali bin Abi Thalib, Husain dibunuh. Sayyidina Hasan juga kabarnya dibunuh. Baik. Lalu timbullah kerajaan. Oke? Habis itu kerajaan ya, dinasti. Dinasti pertama Umayyah. Kerajaan. Kerajaan itu nanti dia meninggal, anaknya jadi raja. Anaknya meninggal, cucunya jadi raja. Seterusnya kayak begitu. Ya. Jadi setelah eranya Khulafa Rasyidin, maka eranya kerajaan monarki ya. Di era kerajaan inilah kehidupan pejabat-pejabat muslim melimpah ruah. Kenapa melimpah ruah? Karena kekuasaan Islam luas, orang banyak setoran, gitu ya. Ada bayar jizyah, pajak, ada menang perang dan segala macam. Maka kehidupan gubernur-gubernur nih, di bawah khalifah tuh gubernur ya. Di Mesir, gubernur Mesir. Di Yaman, gubernur Yaman, gitu ya. Dengan satu kekuasaan. Kekuasaannya di Madinah ya. Baik. Kehidupannya mewah. Kalau makan, lebih banyak makanannya daripada orangnya. Istananya megah-megah gitu ya. Nah, ada sebagian sahabat yang masih hidup atau tabiin ngeliat. Nih Rasul nggak pernah begini waktu hidup. Rasul SAW pakai baju berlubang, jahit sendiri. Abu Bakar pakai baju sederhana. Umar bin Khattab nggak punya istana. Karena ada orang datang, saya pengen ketemu khalifah. Antarkan saya kepada khalifah. Padahal ngomongnya sama khalifah. Di mana istana khalifah? Di bawah pohon, di atas pelepah. Siapa pengawal khalifah? Janda-janda, orang miskin. Budak. Nggak ada, forrider nggak ada. Dikawal tuh tonton. Nggak ada.
Nah, lalu begitu era kerajaan dinasti-dinasti, ada sebagian sahabat yang masih hidup, ya. Ada tabiin. Mereka ngelihat, dulu nih nggak begini nih, Nabi hidup nggak gini nih. Sahabat-sahabat senior nih nggak begini nih. Dulu mereka orang sederhana, mereka nggak rakus. Mereka nggak nyimpen aset, tanah di sini, villa di sono, apartemen di sini. Nggak begini nih. Lalu mereka mengasingkan diri dari kehidupan glamor seperti itu. Mereka hidup dengan akhlak Rasul. Itulah sufi. Jelas apa enggak? Itulah asal usulnya. Mereka pakai baju sederhana, ibadahnya paling rajin, dan senantiasa membersihkan jiwa. Itu asal usul sufi. Ya. Jadi asal usulnya jelas ya? Jelas ya? Kenapa ini harus diperjelas? Karena nanti ada yang bilang sufi warisan Hindu-Buddha. Ada bukunya. Sufi Sifa ya. ajaran Hindu-Buddha. Sifa. Ada bukunya. Kita punya bukunya. Ya. Jadi ada orang yang anti dengan istilah ini. Maka harus kita jelasin asal usulnya ini dari mana. Tapi ibu jelas itu asal usulnya. Mereka ngeliat kehidupan yang aneh, yang Rasul nggak praktekin. Rasul nggak begini dulu nih, hidup mewah, memperebutkan kekuasaan, nggak begini. Akhirnya mereka menyingkir dari hiruk pikuk itu. Mereka hidup seperti hidupnya Nabi. Dari situlah asal usul. Mereka fokus pembinaan akhlak, pembersihan jiwa, belajar, ibadah. Ya. Nah, itu golongan itu kemudian disebut sufi. Oke, baik ya. Nah, memang dalam perjalanan, maka sufi-sufi itu nanti yang terkenal dari mereka itu apa? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara bertaubat, bagaimana cara membersihkan diri, ya. Langkah-langkahnya kayak bagaimana. Itu ajaran-ajarannya. Nah, nanti seiring perjalanan memang banyak sufi KW. Nah, apa tuh KW itu? Palsu. KW-nya KW 12. Palsu banget. Apa itu sufi KW? Ngikutin bajunya doang sama gayanya. Ilmunya kagak, akhlaknya kagak. Oh, topinya panjang, sufi. Madura. Topinya tinggi gitu. Buat naruh ini kue dalamnya. Basic. Oh, topinya panjang, sufi. Oh, pakai jubah, sufi. Oh, tasbihnya gede-gede, sufi. Nggak begitu. Sufi bukan itu. Sufi bukan pakaian. Sufi adalah akhlak, pembersihan jiwa, perilaku, ilmu. Mau pakai pantopel, mau pakai jas, mau pakai dasi, mau pakai baju perang, nggak ngaruh. Yang penting perilakunya, akhlaknya, ilmunya. Itulah sufi. Ya, ini sekarang orang pengen disebut sufi kemana-mana. Tasbih dikalungin. Hebat tasbih dikalungin. Sufi nih. Enggak. Timbang tasbih dikalungin orang gila juga bisa. Joko Kendil. Baru jam 8:30 udah habis kopi. Ya. Mau lagi Tat? Kopi Tat? Ya. Gak usah repot-repot, cuman usahain lah.
Sit, ini lagi sit. Habisnya lagi. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya usahain. Ada Sat. Nah ya Sat. Ada adek. Nah, Sufi ini nggak suka minta kopi. Kita. Nah, kita bukan Sufi. Kalau minta kopi namanya Sufi, suka kopi. Gitu ya. Ini kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya nih ya. Ibu kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya. Apa tuh? Kenapa istilah sufi itu udah jarang digunain? Oh banyak, cuma jarang denger aja. Oh, jarang. karena dunia kamu bukan di dunia ini, jadi jarang denger. Tapi, ya. Baik, seiring perjalanan, sufi ini berkelompok-kelompok dan memiliki metode tertentu untuk pembersihan jiwa. Bagaimana sih caranya supaya sabar? Lama-lama ada metodenya. Karena berdasarkan pengalaman guru, diajarin ke murid, makin banyak pengalamannya, ajarin lagi ke murid. Lama-lama jadi metode. Gitu. Jelas itu nggak? Enak kan? Bisa dipahamin kan? Asal usulnya ini kan? Lama-lama jadi metode. Bagaimana cara melatih diri supaya sabar? Ada metodenya nanti. Ya, jadi aliran tertentu. Nah, kelompok-kelompok sufi ini yang punya metode akhirnya menjadi lembaga yang disebut tarekat namanya. Thoriqoh. Thoriqoh ini metodenya begini. Thoriqoh ini metodenya begini. Thoriqoh ini metodenya begini. Itu namanya tarekat tuh namanya sekarang. Nah, ini juga yang sangat disayangkan. Banyak penyelewengan tarekat KW. Na'udzubillah misalnya. Kasus-kasus yang terbaru tentang pelecehan, kiainya ngakunya tarekat. Akhirnya yang runtuh ya seluruh umat Islam ini gara-gara satu orang. Ya, Karsal bawain tuh. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ada tarekat yang metodenya tuh lebih kental ke ilmu, ada. Ada tarekat yang metodenya tuh lebih kental ke zikir, ada. Ada tarekat yang metodenya lebih kental ke pengabdian, ada. Macam-macam metodenya. Karena setiap orang tuh beda-beda karakternya. Ada orang yang belajar mah susah bener. Bukan wayahnya dia mah belajar, kerja dia mah wayahnya. Suruh belajar mah kagak mudeng dia. Gitu, Bu. Ya. Ada yang memang kalau suruh kerja kagak bisa, bisanya belajar dia. Ya. Jalan menuju Allah banyak. Nah, dia maka nanti ada metode. Ada orang yang tobat karena takut miskin kan gitu. Ada orang yang tobat ikhlas karena Allah. Ada orang yang tobat karena diputusin. Ada orang yang tobat karena takut miskin. Macam-macam kan. Gara-gara putus sama pacarnya jadi soleh dia. Bagus lah. Kenapa nggak dari dulu aja? Putus. Tapi biasanya yang begitu tobatnya tobat kumat biasanya. Musiman. Ya. Nah,
Nah itu lama-lama mereka berkelompok nih yang cocok nih metodenya nih. Diajarkan dari guru ke murid, dari guru ke murid, dari guru ke murid. Akhirnya jadi metode yang khas. Nah ketika sudah berkelompok ini menjadi lembaga, institusi, sekolah. Namanya tarekat. Bahasa Arabnya thoriqah, artinya jalan. Artinya metode. Bela diri banyak nggak alirannya? Banyak kan? Banyak. Self defense. Banyak alirannya. Ada silat. Silat macam-macam. Pak suci. Macam-macam. Bela diri yang lain macam-macam. Kan sama-sama bela diri. Kok bisa beda-beda? Begitu. Melembaga. Satu orang dengan pengalamannya bela diri, diajarin ke murid, dikembangin. Cocok nih, latihannya latihan fisik. Oh cocok nih, langsung ke inti, apanya tuh? Serangannya langsung melumpuhkan. Masing-masing. Jadilah lembaga perguruan kan? Begitu. Nah tarekat juga begitu. Ini biar paham asal usulnya. Karena nanti ada yang bilang tarekat sesat. Semua lembaga, semua institusi mengalami KW. Selalu ada KW-nya di mana-mana. Selalu. Ya. Selalu ada. Silat KW ada nggak? Ngaku-ngaku pendekar silat. Padahal KW. Makin banyak sekarang kelihatan yang di YouTube yang ditantang-tantangin tuh, buktiin kalau dia grandmaster. Kan gitu kan? Ternyata abal-abal. Itu kan menghancurkan nama persilatan. Ya, mereka begitu nyari duit. Dokter KW ada nggak dokter KW? Banyak. Ada. Tapi yang salah apakah dunia kedokterannya? Tidak. Yang KW itulah yang salah. Nah nanti di tarekat ada yang KW-KW. Ya begitulah dunia selalu di KW-KW-in. Tentara KW ada nggak? Ya ada tentara KW juga. Nyamar. Gitu ya. Jadi selalu ada. Yang kayak begitu tuh selalu ada. Makanya ini asal usulnya jelas. Ya. Dari mana sufi itu asal usulnya jelas. Oke, sekali lagi, kenapa ini harus dijelaskan? Karena nanti ada yang bilang sufi ajaran Hindu Buddha 100% salah. Tapi kalau dibilang terjadi penyelewengan, iya, benar, banyak penyelewengan. Ya, partai politik bagus-bagus, lalu terjadi penyelewengan partai politik. Benar. Apakah lantas dihabisin semua partai politik? Tidak. Negara demokrasi. Masjid, tempat ibadah, ada nggak masjid nggak benar? Ada. Masjid nggak benar tuh ngambil tanah orang. Ngumpulin duit tetangga susah nggak diperhatiin. Itu masjid KW itu namanya tuh. Ada nggak masjid kayak begitu? Ada. Bikin teras nutupin got. Masjid KW itu namanya. Masjidnya mewah, imamnya kagak gablek, baca Fatihah aja salah. Ya. Masjid KW. Apakah lantas semua masjid salah? Ya tidak. Nah kemudian seiring kristalisasi ilmu, nah ini ya, seiring ilmu itu menjadi lebih spesifik, maka ilmu sufi menjadi ilmu tertentu, namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu apa yang mempelajari tentang kesufian? Namanya ilmu tasawuf. Persis ilmu fikih mempelajari tentang ibadah. Persis ilmu akidah mempelajari tentang tauhid. Usuluddin mempelajari akidah.
persis ilmu sejarah, ilmu yang lain-lain, ilmu hadis, ilmu ulumul Quran. Tasawuf itu bagian dari ilmu, bukan aliran sendiri dia, bukan. Oke, sekarang coba Karsa cari di googling sekarang kesesatan sufi atau tasawuf ajaran Hindu Buddha. Coba, ada nggak itu? Biar saya bisa ngopi dulu ini mah. Ada buku Kesesatan Sufi Tasawuf Ajaran Buddha. Siapa yang bikin? Ahmad bin Abdul Aziz Al Husain dan Abdullah Mustafa Numsuk. Ya, kalau artikelnya ada nggak? Artikelnya judulnya yang kayak gitu-gitu apa? Ada nggak? Terus Ada judul apa yang mirip-mirip? cek ada sinyal. Ada nggak? Nah, sekarang kalau kita belajar tentang sabar, kalau kita belajar sholat, ilmu yang dipelajari berarti ilmu apa namanya? Kalau sholat, cara sholat, nah itu ilmu apa tuh? Ilmu apa tuh? Cara sholat, cara wudhu itu ilmu apa namanya? Cabang ilmunya apa? Hah? Cabang ilmunya apa? Kalau angka matematika. Kalau sholat, wudhu itu ilmunya apa? Fikih. Islamic Studies. Cabang dari studi Islam, ilmu fikih. Sekarang belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala punya 20 sifat. Ilmu apa namanya? Ilmu usuluddin. Gitu kan? Bukan fikih. Nggak akan ketemu di fikih. Allah punya 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. 20 sifat. Ilmu apa yang mempelajari? Jangan cari di fikih, nggak bakal ketemu. Ketemunya di ilmu apa? Usuluddin. Kalau pengen belajar sholat, cara wudhu, air suci mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan, jangan cari di usuluddin, nggak bakal ketemu. Salah ilmu. Yang mempelajari itu ilmu fikih. Nah, pertanyaannya, kalau kita pengen belajar sabar, tawakal, ilmu apa yang mempelajari? Fikih? Bukan. Usuluddin? Bukan. Ilmu tafsir? Bukan. Ilmu apa yang mempelajari? Ilmu tasawuf. Karena dia akhlak isinya memang. Jadi ilmu tasawuf adalah bagian dari studi Islam. Nah, ada orang yang ngelihat, sufi
topinya panjang, jubahnya gede, tasbihnya panjang, nggak bener sholatnya, nggak bener. Lalu dia justifikasi, generalisasi, dipukul rata sama dia. Sufi sesat. Jelas apa enggak? Karena yang dia lihat yang itu. Ya. Nah, ini ya. Jadi sufi adalah tasawuf adalah cabang ilmu di dalam Islam. Orang-orang yang menempuh jalan tasawuf disebut sufi. Oke, baik ya. Sampai sini Imam Al-Ghazali membedakan mana orang yang belajarnya tuh normatif. Kayak kita begini nih. Mana orang yang belajarnya tuh pakai metode sufi. Ada orang yang belajarnya itu tadi yang ngambil ilmu, belajar tekun, jalurnya ulama. Ada orang yang jalurnya pembersihan jiwa. Ya. Yang mungkin yang rada dablek kalau belajar tuh mendingan jalurnya jalur pembersihan jiwa. Karena dia lama paham. Kalau lama paham tuh jangan dikasih hafalan banyak-banyak. Makin pusing kepala dia. Jangan dikasih yang ngejelimet. Oke. Jadi begini, Bu. Ulama tuh kadang-kadang bikin pelajaran itu agak ngejelimet. Memang sengaja. Ada beberapa ilmu yang dibikin tuh ngejelimet memang. Supaya orang yang memang nggak terbatas untuk sampai ke sana, nggak usah dilanjutin udah. Berarti bidang kamu bukan ini. Tapi orang yang cepat paham di situ, ini cocok nih berbakat lanjutin. Karena nggak wajib juga belajar ini. Ini hanya untuk orang yang khusus. Mungkin bidang dia yang lain, bukan di sini. Maka dibikin teori-teorinya tuh agak ngejelimet. Kalau gampang nanti semua orang ngambil ilmu itu tanpa hati-hati. Kalau terlalu gampang. Contohnya, ChatGPT gampang nggak? Gampang. Akhirnya semua orang pakai kan? Pakai. Yang bodoh-bodoh ikut pakai kan? Nanya pakai ChatGPT, jawab pakai ChatGPT. Akhirnya berbahaya kan? Harusnya dibikin susah tuh ChatGPT itu. Supaya orang bodoh baca dulu. Belajar dulu, baru pakai ChatGPT. Ini gara-gara saking mudahnya pakai ChatGPT, yang nggak suka baca, males baca, tiba-tiba pakai ChatGPT. Harusnya dipersulit pakai ChatGPT itu. Supaya yang bodoh tuh mohon maaf nih agak susah kita. Biar jelas ini, obrolan ini biar jelas. Supaya dia itu cukup dengerin guru aja. Jangan pakai ChatGPT, makin ngaco nanti. Ya. Kalau orang nanya, gua dulu. Ini jawabannya nih. Kacau dunia jadinya. Jadi harusnya itu dipersulit. Supaya orang yang belum belajar, males belajar, nggak paham, ikutin guru aja. Jangan ngakses sendiri. Gara-gara ngakses sendiri, akhirnya berantakan. Itu. Jadi ulama memang kadang-kadang bikin trik itu. Ada ilmu atau di tahap tertentu itu agak dipersulit. Dibikin rumus sama dia. Supaya orang yang memang nggak masuk kriteria ilmu ini, cukup kamu belajar sampai sini aja. Nah, sisanya kamu ngikutin aja udah. Gitu ya. Nah, ini sekarang nih agak masalah nih. Nanti orang tuh lama-lama bikin pidato tuh pakai ChatGPT tuh. Menteri mau pidato ChatGPT. Coba. Menteri ini mau pidato nih. Ya. Anggota dewan kan kalau mau pidato kan minta bikinin. Iya. Ada ini staf ahli. Ya, ada TA, tenaga ahli kan? Iya.
Bikinin saya pidato. Saya mau ceramah saya mau peresmian pabrik. Bikinin saya sambutan. Itu TA-nya lagi puyeng juga, ChatGPT dia buka. Bikinin pidato untuk pabrik konveksi. Sertai data-data tentang pertumbuhan konveksi, impor kain, harga benang, kemudian data penyerapan tenaga kerja di bidang konveksi. Beres. Ngomong dah tuh si menteri. Orang nanya, Bu Menteri kalau begini-begini? Ya diem aja, nggak tahu deh udah. Jelas ya? Iya, ChatGPT. Supaya, mohon maaf, ini ya, kita ngomong, soalnya kalau disaring agak berat. Supaya yang bodoh belajar. Jangan pakai ChatGPT. Maka harus dipersulit akses ke ChatGPT. Khusus orang yang sudah expert. Memang dia ahli, jago, pandai, berwawasan. Dia butuh cepet ngerangkainya kata-kata itu. Atau pikirannya tuh dibikin petanya tuh biar cepet. Pakai bantuan ChatGPT. Nggak apa-apa. Memang itu teknologi gunanya untuk bantu kita kok. Saya biasa pakai ChatGPT. Misalnya, saya lagi, kalau ada ini nih, ada isu atau ada kasus nih misalnya. Misalnya kasusnya adalah, orang kok sekarang gampang dibodoh-bodohin ya, nggak punya nalar logis ya, gitu misalnya. Saya ngobrol sama ChatGPT sambil ngopi tuh, 3 jam tuh. Bro, emang banyak ya orang yang otaknya itu nggak dipakai logis, nggak logis. Nah gitu ya, misalnya gandain uang gitu ya, dukun gandain uang dia percaya. Kita lebih percaya Hitler dikuburin di Garut daripada dukun gandain uang. Nanti dia ngobrol tuh, iya bro, emang manusia itu seringkali logikanya nggak dipakai. Sebabnya ini. Nah, nanti kan dia nawarin kan, mau nggak gua tambahin contoh-contohnya, klasifikasinya, kan gitu kan, nawarin. Diskusi lah kita. Mau pakai bahasa Inggris bisa, mau pakai bahasa Mandarin bisa. Jadi kadang-kadang bisa latihan bahasa kita. Nah kalau lawan bicaranya tuh pinter, makin pinter dia. Ini masalahnya lawan bicaranya emang ngandelin ChatGPT dari awal. Otaknya kosong, minta ke ChatGPT. Itu seperti minta ke jin itu kan. Jadi begitu dapat, bikinin pidato tentang ini. Tek, ambil, langsung dia pidato. Kalau kita yang pakai, oh iya, menarik juga nih. Ah, terus kalau kasusnya kayak begini bagaimana? Ah, kita ngobrol. Bro, bikinin misalnya artikel opini 4 paragraf. Paragraf pertama ini, paragraf kedua ini, paragraf ketiga ini, paragraf keempat ini. Oke, gue bikinin bro. Begitu kita lihat. Oh, ini paragraf ketiganya nih kurang nih. Isi tentang kasus ini. Oke, gue ganti. Oh, kesimpulannya salah nih bro. Kesimpulannya nih harusnya nggak gini nih. Ganti. Itu begitu kalau yang make pandai. Tapi kalau yang make kosong, dia minta diambil langsung sama dia. Jelas apa nggak ini? Jelas. Ya. Kagak. Gitu ya. Khususnya mahasiswa. Jangan mahasiswa ya, pejabat sekarang mah. Nah, ya. Baik. Kita lanjut ya. Para sufi mendapatkan ilmu lebih dominan dari pembersihan jiwa, nggak pakai
bukan dengan belajar normatif kayak kita. Ya. Pembersihan jiwa. Sabaqal, ini misalnya mereka menyaksikan sesuatu lewat tidurnya, lewat mimpinya. Karena mimpi orang soleh adalah 1 dari 40 tanda kenabian. Nah ini juga repot nih. Masalahnya nggak ada yang bisa konfirmasi mimpi orang. Ada sih filmnya. Apa namanya? Inception apa? Apa Bu? Leonardo DiCaprio tuh. Mimpi dalam mimpi dalam mimpi dalam mimpi dalam mimpi. Inception. Hah? Apa nama judulnya tuh? Inception. Titanic. Memang Titanic. Bikin pusing lah pokoknya tuh film itu. Jadi orang mimpi lagi. Di mimpinya itu dia mimpi. Di mimpinya dia mimpi. Sampai 11 mimpi itu ke dalam. Jadi mana yang nyata? Dia akhirnya nyasar di mimpi. Menarik itu film, sangat menarik. Ini bukan film yang sederhana, tukang jamu ketabrak mobil mewah tiba-tiba kayak pacaran ya. Oh. Nah, jadi mimpi adalah salah satu penyampaian informasi. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dapat informasi lewat mana? Mimpi. Ya? Aku melihat matahari, bulan, 11 bintang sujud kepadaku. Dari mana? Mimpi. Nanti mimpi lagi. Misal, atau orang yang mimpi. Raja mimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Gitu kan? Jadi mimpi itu informasi bagi orang yang bisa menafsirkan mimpi. Nabi Ibrahim mimpi kan? Inni ara fil manami anni azbahuk. Aku melihatmu di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. 2 kali mimpinya. Itu informasi. Jadi ada memang orang-orang yang diberikan informasi lewat mimpi. Nah, ru'yas sholihin itu namanya ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Nah, ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar adalah 1 dari 40 tanda kenabian. Jadi salah satu dari 40 ada 40 tanda kenabian, salah satunya mimpi. Mimpi yang benar. Kalau kita mimpinya mimpi ini. Mimpi berenang tiba-tiba jatuh. Itu mimpi kita. Terbum ya, di terbum. Ya, mimpi berenang tiba-tiba banjir. Kasurnya banjir. Kita mimpinya begitu kalau kita. Kalau itu bukan ciri nabi kalau itu ya. Beda, itu bukan ciri nabi kalau itu. Pengangguran. Nah. Baik. Wadzalika liman tahara qalbahu amma siwallah. Dan yang demikian itu bagi orang yang membersihkan, mensterilkan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala bil kulliyati alaihi. Sebagaimana Rasul menyatakan, sabaqal mufarridun, telah mendahului kita al-mufarridun. Siapa itu al-mufarridun? Al-mujtahiduna bi dzikrillah. Orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-mujtahidun. Mujtahid itu artinya berjuang sungguh-sungguh untuk mengingat Allah. Jadi mengingat Allah tuh gampang apa sulit? Sulit. Untuk konsisten mengingat Allah sulit. Kecuali orang yang berjuang bersungguh-sungguh.
Bagaimana berjuang bersungguh-sungguh untuk mengingat Allah, mengurangi gangguan-gangguan yang membuat dia lupa dengan Allah. Banyak nggak gangguan kita? Banyak. Yang paling gampang handphone, gadget, TV, rapat-rapat itu ganggu banget tuh. Rapat ini, rapat ini, rapat ini. Iya. Ya. Maka sulit jadi pejabat karena banyak distraksi. Sulit. Ke konsen. Ya. Al-mujtahiduna bizikrillah. Nah, jadi kegiatan kita yang memang kegiatan aja bisa jadi distraksi, gangguan-gangguan, apalagi yang main-main. Kan misalnya kita rapat-rapat, memang berarti kan benar-benar harus rapat kan. Nah, itu aja bisa jadi gangguan, apalagi emang kita pengennya apa? Apalagi emang kita pengennya kan iseng-iseng kan. Jalan-jalan yuk, touring yuk. Gitu kan. Iseng-iseng kita. Apalagi naik gunung yuk. Gitu ya. Iseng lah, ke pantai yuk. Wa do'an dzikru anhum auzarahum fawaradul qiyamah khafafan. Nah. Lalu ada hadis juga ciri-cirinya. Nah, kata Nabi ini ciri-ciri akbalu alaihim biwajhi, saya menghadap mereka dengan wajahku. Ataro anna man wajahtu biwajhi ya'lamu ahadun ayyushain uridu an utiyah. Kata Nabi begini. Wah, ini Masya Allah nih. Menurut kamu, orang yang aku pandang dengan wajahku kira-kira dia dapat apa? Wah. Ini kok. Orang yang aku pandang dengan wajahku kira-kira pantasnya dia dapat apa? Oh, dipandang, dilirik sama lurah aja kita tersipu-sipu malu. Mau dikasih duit nih gua, mau dikasih duit nih. Ya enggak? Lagi dipandang gubernur, dipandang menteri. Kasih duit nih, kasih hadiah nih. Pandang presiden. Ya, Di sepeda. Apalagi ini dipandang sama Nabi Muhammad sallallahu. Maka kata Nabi, kira-kira menurut kalian orang yang aku pandang dengan wajahku kira-kira pantasnya dia dapat apa? Waduh. Ya. Itu tadi, dia dapat apa yang diberikan Allah kepada Nabi. Ilmu pengetahuan. Rahasia sesuatu. Nah, itulah jalan untuk memperoleh ilmu bagi para sufi. Yang mereka semangat ibadah, selalu membersihkan hati, mereka dapat rahasia-rahasia. Ya, dapat rahasia-rahasia yang nggak didapat orang lain. Oke, kita permudah untuk menutup ini dengan contoh. Misalnya bagaimana supaya hati kita itu tenang? Fakultas apa yang mempelajari hati tenang? Fakultas apa, Bu? Nggak ada. Prodi apa? Nggak ada. Nggak ada. Suludin. Ya. Dah. Nggak ada. Itu namanya apa tuh? Belajar secara normatif gitu ya. Lalu orang melakukan pembersihan jiwa lewat metode sufi, contohnya. Kata sufi, supaya hati tenang, lepaskan keterikatan hati dengan sesuatu. Lepasin, hatimu tenang. Ya. Lalu dia lepaskan
hatinya, keterikatan hatinya dengan sesuatu. Contoh, punya mobil mewah. Keren ya. Tenang. Kagak. Lecet nggak nih mobil gua? Ya? Ada yang nyolong spion lagi nih ntar. Itu kalau mobil mewah kalau naik, itu ada konten-konten mobil. Jadi naik mobil mewah tuh sepatunya ditenteng. Ya. Kalau parkir harus parkiran khusus. Bagaimana supaya hatinya tenang? Buang, udah selesai, udah. Gak dipikirin lagi kan? Jadi benda-benda itu memang menguras energi kita. Nah, ini ilmu ini bukan dengan sekolah, ini bukan. Bukan dengan sekolah formal, bukan. Tapi lewat pembersihan jiwa. Lepaskan keterikatan dengan benda-benda itu, lepasin. Atau dengan manusia. Semakin tergantung sama manusia makin capek, coba aja. Kira-kira teman gua merhatiin gua apa enggak ya? Kira-kira dia merhatiin gua apa enggak ya? Capek enggak tuh? Ya. Ini Karsa nih kesini nih pakai peci, pakai sarung. Mungkin kalau dia mikir, wah, nanti kan ada dia yang datang. Lama dia dandannya jadinya. Pakai baju, nggak cocok. Ini kali ini nggak cocok. Beli dulu dah. Kenapa? Karena keterikatan dia dengan seseorang. Bagaimana supaya nggak puyeng? Buang keterikatan. Bodoh amat, mau lihat mau kagak. Dia pakai baju kemarin. Maksudnya yang kemarin ngaji kemarin pakai baju itu, sekarang pakai baju itu lagi. Bodoh amat, memang mikirin siapa. Nah itu ya. Kenapa? Dia melakukan pembersihan jiwa. Jangan peduliin pandangan manusia. Oh begini rasanya. Jadi dia dapat ilmu lewat experience, pengalaman. Itulah pembersihan jiwa tuh kayak begitu. Ya. Bukan dengan teori, tapi dengan pengalaman. Nah, memang sulit kalau kita nggak ketemu guru yang punya pengalaman. Sangat sulit. Sangat sulit. Ketemu gurunya teori, nggak bisa itu. Jadi kalau pengen belajar tasawuf, memang gurunya tuh harus sufi. Nggak bisa enggak. Iyalah, nggak bisa enggak lah. Ya. Nah, contoh. Jadi ini kalau kita jadi pejabat nanti orang nyari video kita nih. Potong-potong nih masalahnya nih. Kacau. Kalau sekarang mah karena kita bukan pejabat, orang bodoh amat sama video kita, nggak ada yang nonton. Bentar kalau jadi pejabat dicari itu pasti. Kita mau cerita pengalaman pribadi nih soalnya nih. Enggak. Misalnya begini. Jadi saya pernah dibeliin mobil. Jadi mobil saya tuh diganti dengan mobil lebih baru. Saudara bukan siapa. Dokter, ganti mobilnya. Mobil baru. Lebih baru maksudnya, bukan mobil baru. Saya nyari mobilnya. Ini aja nih mobilnya nih. Ya, oke, beli. Ternyata bermasalah tuh mobil. Ada rusak-rusaknya. Ya. Begitu ada rusaknya, kita protes kepada yang jual, kita bilang kepada yang ngasih, biar saya aja yang nyari tuh orang yang jualnya. Kita minta tanggung jawab. Apa dia bilang? Ngapain yang kayak begitu diurusin? Nyape-nyapein doang. Apa dia bilang? Mungkin itu rezeki dia lewat kita, selesai itu urusan.
Kalau kita nggak ketemu kayak gitu, kita nggak tahu rasanya melepaskan diri dari pikiran itu. Kita harus ketemu dengan orang yang memang punya experience itu. Itu kalau orang itu bukan orang yang punya experience, dia cari itu, gebukin aja. Duit gua, gitu. Tapi dia bilang, itu mungkin rezeki dia lewat kita. Selesai. Emang duit dia juga, bukan duit kita. Yang punya duit aja nggak puyeng, apa yang kita puyeng? Gitu ya. Nah, kita harus punya mentor kayak begitu. Nah, kalau nggak ketemu orang kayak begitu, memang sulit. Maka itu, jalan tasawuf ini memang membutuhkan guru khusus. Ya baik ya. Cukup sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, Ibu, mungkin ada pertanyaan atau yang lain, silakan. Ya, Ibu silakan. Mm-hmm. Jadi saya beberapa tahun yang lalu Pak ada komunitas seperti ini juga pernah dia belajar gitu ya selama setahun 2 tahun itu juga saya lupa apa dulunya ya orang belajar atau tingkat belajar itu ada dibilang ada yang syarikat kemudian hakikat kemudian Ma'rifat. Iya. Sudah yang lebih dari 10 tahun lalu itu Pak. Nah di situ juga ada yang Bapak bilang di tarikat-tarikat yang ini adalah yang sekarang kalau dibilang ini yang palsu, yang apa tadi KW atau apa ada di palsu ada. Tapi saya waktu itu belum. Udah lama ya. Arifat yang apa juga ada nanti dikasih. Mudah-mudahan sih ya pokoknya sudah sampai ke situ Pak. Saya sebenarnya takut yang saya masuk itu KW ya. Jadi kalau yang disampaikan tuh kayak informasi kayak begini, sistematis, itu normatif namanya. Ya, yang dimaksud pembersihan jiwa, metode pembersihan jiwa, itu nggak normatif kayak begini Bu cara belajarnya. Cara belajar tuh experience, perbuatan, koreksi. Ibu melakukan sesuatu, dikoreksi, harusnya begini. Jadi langsung pembersihan jiwa itu, terus zikir, ngadepinnya begitu. Bagaimana kita supaya sabar? Harus ketemu musibah. Nggak sabar tuh nggak bisa di atas buku. Cara sabar nggak bisa. Untuk tahu kita sabar atau enggak, harus apa? Dapat masalah. Ya, nggak bisa. Nah, saat dapat masalah itu, baru mentor bilang caranya begini. Gitu. Nah, terus nanti satu waktu recharge, dicas dengan zikir. Nah, zikir itu charging. Seperti mobil listrik dicas supaya energinya keisi. Bagaimana contohnya? Misalnya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kata mentornya, nah sambil kau baca Alhamdulillah, kau sadari di dalam hati semua yang Allah kasih terpuji, terpuji. Allah maha terpuji. Allah nggak pernah salah. Allah selalu benar. Allah selalu memberikan yang terbaik. Jangan suuzon dengan Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hadirkan semua yang terjadi kepadamu. Puji Allah, kan gitu kan? Itu cas. Nah, setelah selesai zikir, berasa terisi energi kita. Siap kita menghadapi segala dinamika di luar, kan? Tuh ketemu nih. Pulang-pulang anak kita kagak nyapu, kagak nyuci piring. Kesel kan? Karena dalam hatinya sudah dicas, Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah masih punya anak. Jadi nggak ngomel duluan, anak setan loh.
Kan gitu. Kenapa? Sudah dicas. Kecuali emang baterainya kembung. Baru zikir udah ngomel-ngomel. Gitu. Jadi ada rechargingnya, ada prakteknya. Dilihat sama mentor nanti. Nah, begitu dia praktek, tadi saya begini, kata mentornya, itu bukan sabar namanya, itu mah takut namanya. Jadi, ketika kita praktek, itu mungkin juga bisa salah. Kita salah menerjemahkan. Bukan sabar, tapi takut itu. Kamu bukan sabar, kamu takut. Siapa yang tahu itu? Siapa yang bisa bedain? Mentor. Perasaan kita mah sabar, padahal enggak, takut. Banyak orang pelit ngerasa hemat. Padahal pelit. Orang pelit itu punya duit banyak, ngasih dikit, ngerasa gede. Kalau bukan mentor yang bilang, yang lo kasih itu nggak ada apa-apanya. Orang nggak bakal sadar kecuali orang dibilangin kayak gitu. Nah itu ya. Itu jadi butuh mentor tuh di situ. Ya, tapi selama cara belajarnya itu kayak gini, ya, satu-satu sistematis dijelasin kayak gini. Nah, itu namanya normatif namanya. Tasawufnya tasawuf normatif itu namanya. Nah, kalau jalur sufi itu praktek, zikir, recharge, zikir, praktek, mentoring begitu. Misalnya nih Bu nih, saya diajak misalnya dengan guru kita waktu itu, mentor kita. Diajak ke ini Bu, ke bank. Jadi dia keluar ke Jambi ya. Kita nih kalau kita jadi pejabat, guru kita nonton tahu nih. Dipotong nih pasti. Dikat Ya. Kayaknya sih kita sih untuk bakal terkenal jauh sih kayaknya kita. Kalau viral sih ya terkenal sih kagak. Jadi direktur Bank Jambi itu temen guru kita. Diajak kita ceramah di sana Bu, sama guru kita Bu. Dia bilang begini Bu, pesennya Bu. Mukhrij, nanti kalau dia mau ngasih uang tolak, karena saya nggak mau terima uang dari dia. Direktur bank mikir dong kita, mau ngasih berapa nih kira-kira? Itu guru kita udah wanti-wanti itu. Mukhrij, nanti kalau dia datang ke kamu mau ngasih uang tolak, karena saya udah nolak. Izin ceramah dikasih uang, katanya begitu. Kata kita, jauh-jauh gua ke Jambi. Itu bener-bener tuh acara gede di pelataran bank itu loh. Kan itu bank daerah itu. Ya. Itulah seorang mentor atau begitu. Langsung ngajarin kita di lokasi. Ngajarin kita malu tuh langsung di lokasi. Kayak begitu. Tapi seorang mentor juga tahu manusia tuh punya fitrah. Ini orang jauh-jauh ninggalin keluarga. Ya. Pulang-pulang. Di bandara beliau ambil uang. Tahu lah kita ke ATM lah. Ambil uang. Pulang-pulang, kemudian Mukhrij, pegang ini. Di situ kita belajar dari mentor. Oh apa? Oh iya. Ilmu tuh bukan buat diperjualbelikan. Tapi seorang mentor tahu manusia punya kebutuhan. Satu waktu harus pandai-pandai jaga keikhlasan itu. Satu waktu orang yang punya jasa juga harus dipenuhi kebutuhannya. Jadi kita belajar langsung di situ. Oh, begini caranya. Sabar. Ya. Jangan berbisnis dengan itu. Oh, begini caranya. Nah, itu mentor tuh kayak gitu. Itu nggak bisa di atas kertas. Itu harus langsung di lokasi itu kayak gitu. Nah, itu. Ya.
Nah, jadi saya nggak tahu tuh KW apa enggak itu ya. Nah, tapi begitulah kira-kira cara begitu. Kalau selama cara belajar di atas meja kayak gini, nah ini normatif Bu, ini normatif. Kita belum praktek loh, ini normatif. Baik, kita cukupkan ya. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat husnul khatimah. Amin. Dilapangkan urusannya, Amin. diangkat derajatnya, Amin. dimudahkan urusannya dunia akhirat, Amin. dilapangkan rezekinya luas, halal dan barokah. Amin. Yang sakit diantara kita Allah angkat penyakitnya, yang wafat diantara kita Allah lapangkan kuburnya. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Tambah yang belum haji Allah mudahkan untuk pergi haji. Amin. Yang belum umrah Allah mudahkan untuk ziarah Baitul Haram. Amin. Yang punya niat untuk berkorban Allah lapangkan rezekinya untuk berkorban. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.